Ini adalah kisah seekor beruang yang malang. Jadi guys, ceritanya ada seekor anak beruang yang sedang mencari ibunya. Ia ini kesasar sehingga mencari ibunya kemana-mana guys. Semua tempat sudah dia periksa, tapi ibu tidak ada di situ. Seketika diperlihatkanlah guys seorang pemburu. Pemburu tersebut memiliki sebuah senapan dan juga mengendarai motor salju. Lalu guys, anak beruang tersebut menemukan jejak kaki ibunya. Ia pun menyeberangi air dengan menggunakan balok es guys. Lalu ia melihat sebuah bayangan yang ia kira itu adalah ibunya guys, tetapi itu adalah pemburu. Pemburu tersebut menembaki anak beruang itu guys. Beruntungnya tidak ada satupun yang kena. Lalu ia melarikan diri hingga sampailah ke sebuah rumah. Dan ia menemukan ibunya guys di situ. Ia merasa sangat senang guys, tetapi guys ibunya itu sudah meninggal. Ia tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal guys. Inilah yang terjadi ketika tentara Korea Selatan menyamar menjadi tentara Korea Utara. Jadi ceritanya guys, ketiga tentara Korea Selatan ini sedang melakukan hompimpa, yang kalah akan pergi dan menyamar menjadi tentara Korea Utara guys. Dan apesnya tentara yang memiliki guntingan cepak itulah yang akan pergi guys, karena dia ini kalah. Dia pun terduduk dan menghela nafas. Singkat cerita, dia ini telah menyamar menjadi tentara Korea Utara guys. Dia ikut baris berbaris. Akan tetapi pelatihan tentara Korea Utara itu sangatlah keras. Mereka bahkan memecahkan batu dengan menggunakan tangan kosong. Bahkan ada juga yang menggunakan kepala guys. Dia merasa sangat tegang karena itu sangat berbeda sekali dengan Korea Selatan guys, tempat negaranya. Di kesatuan tentara Korea Utara ini dia disambut dan dihormati dengan sangat baik guys, karena dia ini dianggap sangatlah kuat. Wah, padahal tidak ya guys, dia sedang menyamar. Dan pada akhirnya dia pun diarak menggunakan mobil dan diperlakukan layaknya sang raja guys. Dia bahkan disalungi sebuah bunga. Ada pasukan perang dan seorang raja bersama panglimanya menyusuri sebuah lembah guys. Mereka ini mengendarai kuda, lalu tiba-tiba di ujung tebing-tebing tersebut muncullah musuh yang telah mengepung mereka. Musuh tersebut datang tanpa diduga dan diperkirakan guys. Mereka pun terkejut, namun karena pengalaman perang yang sangat luar biasa, mereka pun membuat sebuah barikade untuk melakukan perlindungan. Lalu musuh pun menerjang menuruni bukit dan langsung menyerang. Dan pada akhirnya peperangan pun tidak dapat dihindari guys. Wah, benar-benar strategi perang yang sangat luar biasa ya guys ya. Jangan lupa subscribe guys. Ada seorang dokter kejiwaan yang sedang lewat di depan kamar pasien. Dia pun berhenti karena ada sesuatu yang mengganjal guys. Dia pun memeriksa kamar pasien tersebut dan betapa terkejutnya ia mendapati pasien tersebut tersenyum. Tersenyumnya itu sangat menyeramkan guys. Lalu guys, dia ini mendatangi pasien yang baru datang pagi ini. Terlihat pas bunga itu sudah pecah dan dia melihat pasien tersebut juga tersenyum guys. Di tangan pasien perempuan tersebut sudah ada beling. Dokter tersebut sangat ketakutan hingga ia berada di dalam mobil guys untuk menghela nafas. Lalu guys, ada seorang perempuan yang datang mengetuk jendela pintu dan sangat menyeramkan. Oke guys, jangan lupa subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Di sebuah penjara yang berada di pinggir tebing, ada seorang penjaga yang sedang membungkus kado guys. Penjaga penjara tersebut memberikan kadonya kepada seorang tahanan yang sudah tua. Kado tersebut diberikan sebagai tanda Natal untuk dirinya guys. Jadi ceritanya mereka ini bersahabat walaupun posisi mereka ini sangatlah berbeda. Yang satu tahanan dan satu lagi penjaga penjara. Dan pada saat dibuka, kado tersebut berisi sebuah pisau untuk melarikan diri. Kado tersebut diberikan untuk menemui keluarganya yang sedang berada di rumah guys, karena sedang Natal. Lalu sang tahanan pun pergi. Penjaga penjara tersebut pun kesepian. Akan tetapi guys, pada malam itu juga saat penjaga penjara tersebut memeriksa, ternyata bapak tadi pulang lagi guys ke penjara tersebut. Ia mengambil berbagai macam makanan untuk merayakan hari Natal bersama sahabatnya itu guys. Wah, benar-benar teman tanpa memandang latar belakang ya guys ya, selama kita ini baik. Ada seorang pria di India yang membeli buah kelapa ketika keretanya ini akan berangkat guys. Nah, dia ini baru menyadari bahwa ada sebuah penghalang untuk kelapa tersebut masuk ke dalam kereta. Akan tetapi guys, dia ini pantang menyerah dikarenakan ada cewek di depannya yang dia sukai. Ia pun mencoba dengan sekuat tenaga untuk memasukkan kelapa tersebut ke dalam kereta untuk segera meminumnya guys. Ia pun bahkan diejek oleh temannya sendiri karena tidak bisa memasukkan kelapa tersebut. Dengan segala usahanya, ia ini masih tidak mampu guys untuk melakukan hal tersebut. Dan pada akhirnya
ia pun membuang kelapa tersebut dan memantul mengenai kepala temannya dan kembali lagi bersama dia. Wah, jurus yang benar-benar mematikan dan juga menawan. Sehingga cewek di depannya itu keheranan guys dengan kemampuannya dia ini. Padahal kebetulan ya guys ya. Subscribe dong. Huhui. Ada sebuah peluru besar menghujam ke pertahanan musuh. Akan tetapi guys, peluru tersebut berhenti ketika sang babi itu menunjukkan sebuah gambar wanita yang seksi. Lalu peluru tersebut berbelok guys dan kembali lagi mengajak temannya untuk melihat foto seksi tersebut. Sang babi pun melakukan serangan balik dan menjatuhkan sebuah bom. Akan tetapi guys, bomnya itu tidak meledak sama sekali dan hanya menghidupkan sebuah korek untuk membakar kaki bapak itu. Jadi ceritanya guys, ini adalah perang, namun perangnya ini sangatlah aneh guys. Sang babi itu pun juga menjatuhkan sebuah bom teriakan hingga prajurit musuh itu pun menaiki sebuah tiang lalu ditembaki guys. Akan tetapi guys, badannya ini tidak terjadi apapun dan pada saat dikenai sinar cahaya lampu barulah terlihat badannya itu penuh dengan bolongan peluru guys. Jangan lupa subscribe ya guys ya, karena kan subscribe itu gratis. Huhui. Inilah yang terjadi ketika anak SD berperang dengan pasukan iblis. Jadi ceritanya guys, pada siang itu para murid-murid dan gurunya ini pun bersiap-siap untuk melakukan perang terhadap makhluk iblis tersebut. Mereka bersiap mengumpulkan pasukan dari berbagai kelas hingga mengumpulkan alat-alat peperangan, senjata maupun armor untuk berperang. Lalu mereka ini menyusun strategi guys. Ketika matahari terbenam, bangkitlah para iblis-iblis tersebut dari dalam tanah. Mereka ini berapi-api guys. Bahkan ada yang mengendarai kuda. Pedang mereka ini pun juga menyala-nyala. Wah, kira-kira siapa yang menang ya guys ya. Lalu singkat cerita, iblis tersebut pun datang ke sekolah tersebut guys, yang mana sudah ditunggu oleh para murid itu. Lalu iblis tersebut pun masuk ke ruangan sekolah dan merusak apapun yang ada di situ. Akan tetapi para murid sudah menyiapkan jebakan guys. Ketika mereka lewat, mereka pun menarik sebuah tali yang mengakibatkan kuda-kuda tersebut terjatuh dan mereka pun hancur. Ini adalah cerita horor yang berada di kos-kosan baru. Jadi ceritanya guys, ada seorang pria yang mengekos seorang diri di kosan barunya ini. Setiap malam selalu ada yang mengetok pintunya guys. Akan tetapi pada saat dibuka pintu tersebut tidak ada siapapun. Lalu keesokan harinya pun ia menanyakan kepada bapak kos yang ada di situ. Bapak kos menjawab memang kamar itu angker. Kamar tersebut dulunya dihuni oleh seorang pacar yang diselingkuhi oleh ceweknya. Nah, ceweknya ini sudah mati guys. Lalu dia ini meminta maaf terus-menerus ke kamar tersebut walaupun si pacarnya sudah pindah. Lalu pada malam harinya dia meletakkan kedua garam di sudut-sudut pintu tersebut. Akan tetapi guys, pada saat dia mau tidur masih saja pintu tersebut diketok-ketok oleh cewek tersebut. Wah, menyeramkan sekali ya guys ya kalau sendiri di kosan apalagi malam-malam. Inilah kelakuan seorang wanita yang ketika bertemu dengan seseorang yang mapan dan bening sedikit langsung nyaplok. Jadi ceritanya guys, wanita ini sudah ditunggu pacarnya yang sangat kesal nampaknya. Lalu si cewek marah-marah guys. Ketika si cowoknya ini ingin mendekat, ia terkejut karena ada seorang laki-laki lain berada di belakang ceweknya itu. Terlihat pria besar itu memakai seragam dan juga ganteng. Si cowoknya ini menanyakan siapa dia yang bersamamu sekarang ini. Lalu si cewek pun menjawab bahwa dia ini adalah calonnya walaupun baru saja bertemu guys. Sementara si cowok dan cewek ini sudah berpacaran sejak lama. Si cewek itu meninggalkannya tanpa belas kasihan demi si pria ganteng mapan ini. Love can hurt like this. Only love can hurt like this. Ini adalah sebuah film horor yang bisa membuat kita menangis guys. Jadi ceritanya ada seorang anak kecil yang berteman dengan monster. Lalu saat sang monster tersebut ingin memegang bocil tersebut, tiba-tiba muncullah ibunya, yang mana ibunya itu sudah meninggal guys. Ibunya mengatakan bahwa dia yang akan menggantikan posisi anaknya dan akan berteman dengannya. Lalu seketika monster itu pun pergi. Lalu kita pun dipindahkan ke scene di rumah bocil tersebut. Terlihat bocil tersebut terbangun karena ada sesuatu yang datang. Saat ayahnya turun kamar,
kamar, ayahnya melihat bocil tersebut bermain-main dengan sesuatu yang tidak terlihat guys. Ia sampai berputar-putar dan terbang gitu. Dan pada saat ayahnya itu merekam untuk melihat apa yang terjadi, ternyata di situ terlihat ada ibu yang sedang bermain dengan si bocil guys. Ia pun merasa sangat terharu dikarenakan melihat kasih sayang ibunya itu kepada si anaknya sepanjang masa. Walaupun ibunya itu sudah meninggal guys. Yang sayang ibunya jangan lupa like dan subscribe ya guys ya.